Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, mungkin video ini tidak lama saya buat videonya ataupun recordnya ya. Karena ada sesuatu yang mau saya bahas dan ini menurut saya penting. Tapi mungkin menurut orang lain itu nggak terlalu penting ya. Ini saya temukan itu di grup Facebook ya. Jadi di grup Facebook itu ada beberapa orang yang motong video saya itu terus dikasihkan di grup Facebook. Itu nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting jangan dipotong-potongnya, nggak lah ya. Nanti jatuhnya nggak ngerti kan. Oke, di grup Facebook Indonesia, Olim Trade Indonesia. Jadi di sana ada kemarin salah pengertian ya, salah pengertian dalam artian dia itu salah lah pengertiannya itu nggak benar ataupun kurang valid. Mungkin saya berikan aja contohnya ya. Oke, coba perhatikan dari gambar ini. Jadi si abang ini dia posting ya. Ini kalau menurut saya, kalau nggak salah saya ya, si abang ini posting dia di Facebook, katanya ini apa ini kok Olim Trade udah mulai berbeda candlesticknya pak. Candlestick ini berbeda ini harusnya sama, di belakangnya sama. Di sini dia merah, di sini juga merah. Ini misalkan kurang jelas, mohon maaf. Karena ini memang gambarnya kurang banget pak. Jadi saya capture-nya itu kurang bagus ya. Ini dia warna merah, ini dia warna merah, ini dia hijau, ini dia hijau, sama dia persis sama semua. Di sini dia turun, ya kan? Di sini dia turun juga. Nah, begitu di sini di 1-2 ini harusnya turun dong, harusnya kan? Sampai saya bingung ini yang benar yang mana, Pak. Jadi kalau yang di atas ini memang mutlak salah ini ya. Ini memang mutlak, memang benar-benar salah. Kenapa? Karena antara open price dan close price itu nggak bertemu dia pak, gitu ya. Oke, jadi di sini yang benar yang mana? Di sini yang benar kita nggak usah melihat dari, sebenarnya kalau dari trading itu kita nggak usah lihat dari bentuk candlestick yang diberikan. Jadi kita lihatnya dari open price dan close price yang diberikan. Contoh, kita masuk lagi ke trade-nya mungkin. Oke, ini kita masuk ke trade-nya. Oke. Di sini karena candlestick itu sebenarnya diangkat dari price action. Ini price actionnya price action bahasa di binary ya. Mohon maaf. Ini kita masuk ke grafik zona. Nah, sebenarnya itu grafik zona ini dia tidak putus-putus, Pak. Grafik zona ini dia tidak putus-putus. Dia menciptakan candlestick. Oke. Dia menciptakan candlestick itu udah beberapa kali saya ulang di video di belakang. Kita masuk ke candlestick Jepang. Di sini dia kan ada putus-putus. Maksud putus itu adalah dia perpindahan dari satu candle ke candle kedua. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini dia ada harga di sini, Pak. Ada harga. Ini dia. Misalkan kita lihat, kelihatan yang ini yang bergerak di sini ya, nanti lihatnya ya. Nah, ini nih, kelihatan? Ini dia. Yang harganya ini dia jalan. Ini harganya dia tidak putus-putus. Oke. Jadi harusnya terjadi adalah seperti ini. Nah, harusnya terjadi seperti ini, Pak. Dia di candle itu ada beberapa bagian. Yang pertama, dia ada bagiannya namanya bagian sumbu, ada bagian badan, ya kan? Di sumbu ini juga ada beberapa bagian. Ada yang namanya misalkan di paling atas ini adalah high ataupun harga tertinggi. Ini kita nggak ngomong sumbu, nggak ngomong candle, nggak. Kita ngomong harga di sana, Pak. Harga yang tadi, yang ini, harga yang ini, yang tadi saya gerak-gerakkan ini. Ini kan ada harga ini. Nampak? Kalau nggak nampak itu ya lihat di bagian ini. Nah, ini kalau kita gerak-gerakkan jalan dia. Ini 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya kan? Berarti candlestick ini dia berawalnya dari sini, dia open price-nya itu di 10. Kemudian dia naik 11. Ini close-nya itu belum tahu. Yang pasti high-nya itu di berapa ini? High-nya itu di 82. Di sini kalau dilihat, kalau kita klik di sini, nah di sini deh candlestick ini ya. Di sini yang kita tujukan supaya mudah. Ini kalau kita klik di sini, nanti abang perhatikan itu di sini, Pak. Perhatikannya di sini ya. Perhatikannya itu di sini. Oke. Kalau kita klik ini candle, nah, itu ada dia. Opennya itu di 5914,50. High-nya adalah di 591467. Berarti dia cuman sekitar 17%, benar nggak sih? 17% dari open price-nya ke high gitu ya. Terus untuk low-nya itu di 514,19. Untuk
di close-nya itu ataupun penutupannya itu di 5914,20. Kita masuk lagi ke tempat tadi. Begitu juga dengan ini pembahasan kita. Jadi kalau di sini ini dia high-nya yang tadi, Pak. Ini high-nya yang tadi, ini low-nya, ini open-nya, ini close-nya. Ingat, setiap candlestick hijau itu open-nya itu pasti di bawah. Close-nya itu pasti di atas. Misalkan candlestick merah, itu open-nya pasti di atas, close-nya itu pasti di bawah. Pasti, itu pasti. Misalkan candlestick hijau bertemu dengan candlestick merah, itu open-nya dan close-nya itu pasti sejajar. Contoh, misalkan di sini dia, ini kita lihat lain deh. Nah, ini kita lihat lain nih. Ini ada candlestick apa? Engulfing. Kebetulan ada candlestick engulfing. Ini dia candlesticknya. Setiap warna merah itu opennya di atas. Ini dia opennya, ini dia close-nya. Setiap close itu pasti diawali dengan open, ya kan? Pasti dia diawali dengan open. Oke. Ini dia kan diawali dengan open nih. Begitu di close langsung di open lagi karena setiap candlestick hijau opennya pasti di bawah. Kemudian di sini di atas. Apakah di sini dia menciptakan hijau? Misalkan dia menciptakan hijau berarti opennya harus di sini gitu. Close-nya itu harus di atas. Misalkan hijau, misalkan merah dia harus turun. Yang penting opennya harus sejajar. Ya misalkan dia kurang sedikit itu masih wajar lah ya. Itu pengaruhnya itu ke kecepatan dari si pergerakan tadi di zona grafik. Nah jadi karena dia itu ada waktu ataupun spread perpindahan walaupun itu sekian mili detik ya. Itu dia ada namanya masa perpindahan, ya kan? Dia ada namanya masa perpindahan dari candlestick 1 ke candlestick 2. Tapi harga yang di grafik zona tadi kita kasihkan contoh mungkin. Tapi harga di grafik zona ini dia tidak ada perpindahan, Pak. Bahkan dia tidak ada penyambungnya. Dia langsung berjalan terus-terusan, nggak ada putus-putusnya. Kebetulan ini makanya kenapa nih? Kenapa terjadi gap seperti abang tadi yang di Facebook tadi. Jadi ceritanya dia sedang bergerak. Ini sudah selesai nih. Dia kan satu candle 60 detik, ya kan? Dia udah selesai berjalan dari 0 sampai 60 udah selesai. Kemudian dia pindah. Di saat pindah itu harga ini jalan, Pak, ataupun harga ini gerak. Katakan dia geraknya ke atas. Dia gerak ke atas tapi ini sedang melakukan perpindahan, maka ada delay di sana dan ada gap sedikit. Karena dia sedang berpindah, tidak sempat membuat candlestick tapi si price malah bergerak, maka dia akan naik ke atas sedikit. Seperti itu penjelasannya. Nah, jadi sorry to say, Pak ya. Ini mohon maaf sekali, misalkan ini harus saya katakan. Dulu saya pernah baca, itu kalau nggak salah di Olimtrade ataupun di platform lain. Ini sorry ini tapi harus saya ngomong. Ini kata broker ya, ataupun kata broker manapun saya udah lupa. Kalau HP Anda 2 RAM, nggak usah trading, Pak. Beneran, Pak. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Nggak ada maksud merendahkan, enggak. Tapi kalau HP-nya RAM 2 dulu, tapi ya setahun yang lalu. Kalau sekarang kayaknya udah makin tinggi lagi ya dari RAM-nya ya. Kalau HP-nya 2 RAM itu mending jangan usah trading, Pak. Beneran, daripada rugi. Karena nanti HP-nya 2 RAM itu nggak muat, Pak, untuk datanya dan akan delay di sana. Di sana delay nanti akan terjadi seperti itu. Itu saya yakin sekali karena HP-nya 2 RAM, Pak. Sorry, ini nggak bermaksud apa-apa, beneran nggak bermaksud apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, sampai saya cari di mana sih caranya itu bagus. Ini saya riset kemarin, saya cari candlesticknya. Nah, jadi ini candlesticknya yang sebenarnya. Di sini kalau dilihat, ini Pak, candlestick ini yang dituju ya. Ini kalau kita pastikan, kita make sure kan, dia di sini ada yang namanya ini. Coba lihat. Ah, ini dia. Dia lagi turun, ya kan? Bener kan? Hijau, kemudian merah kan? Hijau merah. Oke, di sini dia lagi turun, lagi turun, lagi turun dia, kemudian hijau, merah. Ini close-nya, ini open-nya dong, ini close-nya, ini open-nya, ini katakan dia sedang terjadi cepat geraknya tadi ya, makanya dia sedikit gap. Tapi seperti ini juga, dia sedikit gap. Nah, seperti ini dia sedikit gap. Tapi harusnya yang sedang terjadi adalah dia ini nyambung, Pak. Seharusnya dia ini nyambung nih. Nah, nyambung dia harusnya. Gitu. Oke. Jadi, pernah nggak lihat candlestick yang dia itu doji tipis tapi dia gap? Contoh seperti ini. Ini dia doji tipis tapi dia gap. Oke, mungkin ini saya zoom aja kali ya. Ini dia saya zoom. Ini yang dimaksud adalah ini.
Doji ini. Nah, ini dia sebenarnya, Pak. Sebenarnya itu dia memiliki badan yang sedikit tebal sebenarnya. Kalau seharusnya terjadi kalau kita kombinasikan dengan si press action tadi, ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya oh ini dia doji nih, tapi sebenarnya dia tebal. Kalau dia doji dia ada gapnya, itu dia tingkat akurasinya udah kurang, Pak ya. Karena itu jatuhnya bukan doji, gitu ya. Mungkin cukup sekian dulu aja videonya. Ini saya dapat foto ini kalau nggak salah saya itu di Facebook. Itu di Facebook sekitar 1 minggu yang lalu. Rencana mau saya bahas, cuman kayaknya ngapain sih, ini mungkin semua orang pasti tahu kan. Tapi kepikiran ya udahlah saya buat aja lah gitu ya. Ini satu lagi kodenya. Misalkan ada ini ilmu ya. Misalkan ada gap yang dia itu nggak cepat, dia tertahan, terus dia pindah, Pak. Dia langsung pindah. Ya kan, tertahan dia, kemudian dia langsung pindah langsung secara cepat tersentak gitu ya. Itu gap yang sebenarnya. Kalau gap yang sebenarnya dan dia itu biasanya spreadnya jauh ataupun jaraknya itu jauh. Katakan jaraknya itu seperti ini, sebesar ini ataupun sebesar ini. Woi, jangan di zoom. Oke. Dia misalkan jauh segini jaraknya. Itu kedepannya pasti ditutupi dengan harga yang disepakati. Nah, jadi itu ilmu ya. Jadi contoh seperti ini. Ini dia ada gap di sini, dia gapnya itu jauh sekali. Di sini dia pasti ditutupi dengan harga yang disepakati. Harga yang disepakati adalah dia yang berbentuk badan tanpa sumbu. Maksudnya ditutupinya itu harus dengan badan, bukan sumbu. Oke? Nah, jadi itu berguna untuk apa? Jangan sampai nanti salah kaprah. Wah, ada gap nih, langsung open position di sini. Tidak, Pak, tidak. Maksudnya jangan dulu open position buy di sana karena ada hal yang harus ditutupi di belakang baru dia sempurna gitu ya. Oke, thank you very much. Mungkin dari itu aja. Jangan lupa untuk di like dan subscribe dan untuk ikuti giveaway-nya. Thank you very much. See you. Bye bye.